Bapak Ibu, saya jadi mengenang luar biasa di sana di Mekah. Bapak Ibu, hari Selasa saya baru pulang dari Tanah Suci. Hari Selasa, berarti saya dapat 1 hari melaksanakan taraweh di sana. Pak Kiai Ustaz Hilmi dulu kan yang tahun lalu masih 20 rakaat, 23 ya dengan witir. Sekarang 11 rakaat. Diskon. Ya, 11 rakaat pada sana. Tarawihnya tidak lagi 23 rakaat, tapi 2 1. Nah, ya, 2 rakaat, matna. Jadi tidak 4 3, tapi sana 2 lalu ganjil ditutup dengan witir 1. Cuman ya 1 juz. Bukan at-takatsur al-ikhlas, tapi 1 juz. Ada jemaah yang lagi sholat tuh samping saya, Allahu Akbar. Dikiranya udah mau ruku. Dia udah begini aja. Ternyata imam melanjutkan ayat dia. Ya, Pak, kenapa kesel? Biasa Ustaz di sana kan al-ikhlas. Panjang banget. Kenapa? Bapak Ibu hati-hati. Saya kan sering sampaikan, kalau tidak dipersiapkan dengan iman, maka ibadah itu tidak menjadi indah. Tapi kalau dengan iman, ibadah itu menjadi lezat. Justru panjangnya ayat menjadi nikmat bagi yang memang berangkat tarawihnya dengan iman. Tapi sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang bersahur Ramadan yang harusnya dapat ampunan, keberkahan, rahmat, bahkan surga ar-rayyan, dia nggak dapat, hanya dapat haus dan lapar saja. Kesan yang dia dapatkan haus, lapar. Puasa kemarin mah haus banget, panas banget, lapar banget. Hanya itu. Bukan mendapatkan nikmatnya taraweh, nikmatnya alhamdulillah puasa kemarin saya dapat 2 tamatan Quran. Enggak itu. Puasa kemarin saya dapat tahajud full, dapat qiyamul lail di 10 ayat. Tapi yang berkesannya hanya itu, hanya lapar banget, haus banget. Karena memang tidak berangkat tidak dengan akidah, tidak dengan iman. Jadi yang ketakwaannya nggak dapat, la'alakum tatakutnya nggak dapat. Sebab hari-harinya diisi dengan hal yang mubadir. Laisa siyamu minal akli wasyarab innama siyamu minal lagwi warafathi sebagainya. Bukan puasa itu sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi yang disebut puasa itu bisa mampu meninggalkan segala perbuatan yang lagau, yang sia-sia, yang mubadir, dan perkataan-perkataan yang kotor. Tuh, begitu harusnya saum itu. Jadi kalau yang tidak diisi dengan kebaikan, mubadir, jadi rahmat, keberkahan, ampunan lewat tiap tahun. Naudzubillah. Nah, saya yang sampaikan ini, puasa Bapak Ibu sekarang istimewa sebab persiapan untuk menyongsong haji. Nah, ya, di Al-Qur'an kan di surat yang tentang haji, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik kata Rasul adalah takwa. Jadi tolong Bapak Ibu yang serius puasa sekarang, betul-betul yang serius. Qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersolat tarawih atau qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan ikhlas, maka dosanya diampuni. Kita ke Mekah agar Allah ridho kan, bersih dari dosa. Nah, sekarang kesempatan untuk Bapak Ibu untuk meraih haji yang mabrur, Allah ridho. Maka dari sekarang tuh tarawih aja harus dianggap penting dalam saum Ramadan tahun ini. Jangan tiap tahun hanya sampai pertengahan, udah gitu lemes. Ya, saya mah punya penyakit rutin Ustaz, tiap tengah Ramadan kok lemes tarawih. Ya, tergantung iman Bapak Ibu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap? Apa yang disiapkan? Iman.
Iman kok aqua. Oh takwa. Oh takwa. Itu takwa. Takwa yang dihasilkan dari Ramadan. Ya betul Bu? Ya, mari yang suami istri saling mengingatkan ya. Ingat Pak, ini Pak, kok Bapak belum baca Quran? Kita mau haji Pak. Jadi kan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Baca Quran Pak. Jangan baca WA terus. Nah, Ibu, ketika Ibu lagi ngobrol, Bu jangan ngobrol aja. Kita mau haji ya. Jadi kan Ramadan ini Ramadan terpenting buat kita. Untuk suksesnya haji ada suksesnya Ramadan untuk tahun ini. Ya, bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Nah, ikutin terus kajian-kajian Ramadan. Ya, ikutin. Ya, kemudian kalau punya rezeki banyak-banyak apa? Bersedekah yang banyak. Yang saya ingatkan, yang bisa merusak ibadah saum Ramadan adalah berbuat mubadzir, sering membuang makanan. Tiap habis subuh buang nasi, buang lauk, buang nasi, buang lauk. Gimana bisa takwa? Sebab sesuatu yang dibenci Allah adalah berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Mubadzir itu perbuatan setan. Allah tidak suka. Ini bisa merusak ibadah puasa. Kalau mau masak yang banyak. Misalnya masak ayam 2000 ekor. Udah boleh, jangan tanggung. Bagiin tuh. Bagiin ke masjid-masjid. Baru itu berkah namanya. Ini masaknya 1 ekor, dimakannya sedikit lalu sisanya dibuang. Itu yang mubadzir. Nah, jadi tolong ibu-ibu, ya masak yang banyak, kolak yang banyak, tapi tiap hari targetnya adalah banyak masak untuk disedekahkan. Ya, kemudian kalau infak yang banyak, ya udah sedikit malu-maluin. Kan kebetulan lewat Pak Kiai itu, saya itu kan keropak tuh di situ kan ada mic-nya itu, mic-nya yang apa tuh bagian apa namanya? Bilal. Nah, kan mic-nya itu sensitif tuh. Ketika lewat keropak dimasukin, kebetulan keropaknya kan dari kaleng Pak. Oh, yang 1000 kentreng masuk ke speaker ke sana. Kentrengnya, treng, ketahuan. Nah, yang saya khawatir untuk nafsu kita segala dibeli Pak. Mie ayam beli, bakso beli, martabak beli, somai beli. Pas buka hanya air teh manis yang sebekong itu. Gitu kan. Udah gitu martabak udah males Pak. Es kelapa juga males. Kata istrinya, bahkan tuh dosa tuh. Ntar habis maghrib langsung makan Pak. Martabak enggak? Ntar habis taraweh. Yang taraweh itu boro-boro nanti pulang taraweh. Lagi taraweh aja udah nggak ngerti rakaat keberapa. Apalagi yang ceramahnya itu ngantuk, bikin ngantuk. Wah, pulang ke rumah itu tuh somai, martabak. Besok aja tidur, ntar sahur boro-boro martabak. Nasi aja dipaksain, setengah ngantuk. Burang dibuang mubadzir, misal 15.000 dibuang. Coba tuh yang 15.000 masukin ke kotak amal, kan jadi berkah. Nafsu kadang-kadang Pak, habis tuh keberkahan puasa. Ya, membuang-buang makanan. Sekali lagi, mubadzir. Mubadzir adalah mendatangkan murkanya Allah. Sekali lagi, eman-eman Pak, Ramadan tahun ini jaga dengan baik agar sampai pada ketakwaan, agar takwa yang kita hasilkan jadi bekal untuk menuju haji yang mabrur. Harusnya semakin semangat Pak. Kenapa? Sebab setiap amal fardu 70 kali lipat Allah berikan pahalanya. Bapak kerja wajib apa sunnah? Bapak apa nih? Cari nafkah wajib apa sunnah? Nah, ketika yang wajib Bapak lakukan 70 kali lipat nilainya. Bapak berangkat ke kantor lagi Ramadan 70 kali nilainya dibanding di Ramadan. Harusnya lebih apa? Semangat. Lebih nikmatin tuh yang nilai 70. Bapak sholat duhur berjamaah khusyuk 70 kali lipat. Artinya nggak ada alasan untuk lemas. Nabi Muhammad waktu perang Badar sedang apa? Sedang puasa. 314 melawan 1000. Menang apa kalah? Menang.
Jadi spirit Ramadan tuh luar biasa. Harusnya tidak menjadikan kita lemah kalau kita betul-betul menikmatin ibadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok jawabnya kurang kompak, ya. Terus kasih pantun dulu. Ya, daun salam daun kedongdong. Cakepnya mana nih? Daun kedongdong. Daun salam daun kedongdong, ya. Dicampur air hangat, ya. Kalau diberi salam jawab dong dengan semangat, ya. Karena mendoakan mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekaligus ya pengurus dari grup beserta seluruh jajarannya, dan tentunya semua ya, calon-calon tamu Allah yang hadir dalam kuliah duha ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang dari sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan dan rizkinya diberikan tambah berkah oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah dalam pertemuan kuliah duha yang perdana ini di bulan Ramadan 1445 Hijriah, saya diminta oleh ya panitia dari NRA supaya hadir dan memberikan tausiah. Ya, tentunya tausiah ini karena banyak guru-guru kita yang akan memberikan tausiah, sehingga waktunya tentu kita bagi-bagi. Dalam kesempatan tausiah yang pertama ini, yakni dalam kuliah duha yang pertama ini adalah insya Allah saya ingin mengajak untuk mentadaburi satu ayat saja dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya 183. Hanya satu ayat saja. Mudah-mudahan satu ayat juga pada hafal semua ayatnya, dan terjemahnya juga isi kandungannya. Ya, daripada banyak-banyak tapi enggak masuk, lebih baik satu ayat tapi bisa dipahami dengan baik, dengan jelas dan meresap. Insya Allah. Yang bawa Quran atau bawa HP yang ada Qurannya, supaya lebih mantap bisa dibuka, sehingga pahalanya akan menjadi berlipat. Karena selain pahala mungkin telinga kita jadi ibadah, juga pahala mata. Ya, ketika mata kita melihat ayat Quran, ya, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu yang bawa Quran
atau yang bawa HP yang ada Qurannya, silahkan dilihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kenapa ini saya penting untuk dikemukakan dalam kesempatan ini, untuk mentadaburi ayat 183 dalam surah Al-Baqarah. Ya, karena ayat inilah ayat yang menyatakan tentang disyariatkannya ibadah puasa kepada kita orang-orang yang beriman. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan ya ayat Al-Qur'annya sebelum kita terjemahkan dan kemudian kita uraikan dan simpulkan. Ya, jadi ayatnya dibaca, kemudian terjemahnya per kata diterjemahkan, setelah itu diberikan uraian, penjelasan. Ya, alhamdulillah saya oleh Allah ditakdirkan kuliah selain di S1 di perguruan tinggi Al-Quran. Ya, 7 tahun saya harus kuliah S1 karena di sana di perguruan tinggi Al-Quran itu ya memang aturannya seperti itu, karena harus mahasiswanya ketika saya kuliah di sana wajib hafal Al-Quran 30 juz. Jadi bukan hafal Quran juz 30 ya. Kalau juz 30 kayaknya agak mudah karena hanya 1 juz terakhir, juz amma. Kalau yang berat itu ya, yang saya rasakan sendiri, dikasih waktunya 5 tahun, karena 1 tahunnya 6 juz, 6 kali 5 ya berarti 30 juz. Itu harus hafal, dan kalau tidak hafal 30 juz itu tidak akan diluluskan ya dalam munaqasyah, dalam ujian keserjanaan. Jadi syarat mutlak untuk supaya kita lulus S1 ya dengan skripsinya itu 7 tahun dengan mempelajari tafsir ayat-ayat ahkamnya, karena saya di Fakultas Syariah, hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, juga fikih, usul fikih, bahkan hukum perdata, hukum pidana, hukum adat. Kita juga dipelajari hukum internasional juga harus bisa ya. Jadi 7 tahun tidak kurang untuk belajar. Nah, kemudian saya di S2 di Institut Ilmu Al-Quran juga belajar lagi ya, tafsir lagi karena jurusannya ulumul Quran, ulumul hadis. Selesai di S2, kuliah lagi di S3 di UIN Syarifatullah Jakarta 5 tahun lamanya dalam jurusan tafsir hadis ya. Tafsir lagi kita pelajari dengan hadis-hadis Nabi 5 tahun lamanya. Alhamdulillah 2008 dikukuhkan sebagai doktor di bidang tafsir hadis. Alhamdulillah. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu yang saya sudah pelajari. Ingin sedikit dicurahkan kepada Bapak Ibu sehingga mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan ilmu tafsir, penjelasan dari firman Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk itu mari kita baca ya, supaya jadi ibadah semua juga, karena setiap huruf adalah minimal 10 pahala ya dari Allah, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha
La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang mulia, telah meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Jadi membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf dan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Oleh karena itu saya bimbing bacaannya, Bapak Ibu ngikuti bacaan yang saya tuntun dan saya bimbing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Itu satu ayat berapa huruf? Ya, insya Allah Allah yang menilai dan memberikan pahala kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sekarang terjemahnya, ya, supaya kita paham. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 183. Setiap hari makanan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat kayak ketupat dan kue donat, tapi hidupnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah materi duniawi kadang-kadang kita melihat seperti itu. Tapi kata Nabi, wala yu'til iman illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang Allah cintai. Berarti kita ini termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Uniknya itu masalah iman ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain, Abu Gosok yang lain, ya, itu sehari-hari kan
sering berpapasan dengan Nabi, bahkan masih saudara dengan Nabi. Dan dari kecil Nabi karena begitu jujurnya, mereka gelari dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, tidak pernah bohong sama sekali. Harusnya kan menurut logika mereka lah yang paling pertama beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi justru kafir, kufur sampai matinya. Bahkan Abu Lahab juga diancam dengan saya selana orang zat lahab, api neraka yang berkobar-kobar. Padahal ya pamannya sendiri, tapi enggak mau beriman. Itu kan unik ya. Sementara kita ini yang ada di Indonesia dan dengan Nabi itu sudah berpisahnya, ya wafatnya lebih 1000 tahun yang lalu. Kita juga kalau ke Madinah hanya makbarahnya, kuburannya, nggak pernah bertemu. Tapi alhamdulillah, walaupun ada di Jakarta, walaupun ada di Depok, walaupun ada di Sukabumi, walaupun ada di Nganjuk, ya alhamdulillah pada beriman. Ini kan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada tafsir tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dalam ayat Syam itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya? Jawabannya tadi ada 2. Ada apa enggak? Udah paham? Ya, yang pertama karena ayat ini turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan syariat ibadah puasa ini setelah Rasulullah ada di Madinah. Yang kedua, karena seruan puasa tidak umum kepada seluruh umat manusia, tapi khusus kepada orang-orang pilihan Allah yang dicintai Allah, yakni orang-orang yang beriman. Yang kedua dari ayat pendek tadi kan ada 4 ya, 4 hal yang perlu kita garis bawah. Yang keduanya adalah firman Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa. Kata-kata kutiba yang biasanya di dalam kamus bahasa Arab itu kata bayak tubuh, ya, cuma dimajhulkan. Kalau kata ba itu bina ma'lum, istilah tata bahasa Arab. Kalau kutiba itu bina majhul, ya. Ya, ini biasanya dalam kamus itu kalau kata ba telah menulis, uktub, silahkan tulis, ya. Tapi sepakat ahli tafsir, saya kebetulan ada 30 ya, tidak kurang lah 30 kitab tafsir yang ada di koleksi perpustakaan pribadi. Itu baik dari tafsir Jalalain karya Al-Mahali As-Suyuti, atau tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj yang 17 jilid karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, atau tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi Al-Baghdadi, atau tafsir Ruhul Bayan karya Ismail Haqqi dari Istanbul, Turki, atau Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, atau Bahrul Ulum karya Imam Abu Lais As-Samarqandi, dan yang lain-lain. Banyak sekali tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Di perpustakaan pribadi saya ada 6 bahasa. Kebanyakannya bahasa Arab tafsirnya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis, ada bahasa Urdu, ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa, ya. Kita koleksi karena saya doktor tafsir, tentunya harus ya ngerti lah ya ilmu tafsir. Nah, jadi dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang ada, bahwa sepakat ulama ahli tafsir ini ketika menafsirkan kutiba di sini bimakna furito, punya arti dipardukan, diwajibkan. Sehingga ulama ahli tafsir semuanya mengatakan, bahkan ulama semua mengatakan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang diwajibkan, dan dosalah orang yang beragama Islam, ya, sudah akil balik, tidak ada udzur syar'i, tapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nauzubillah min. Bahkan kalau mengingkari kewajibannya puasa di bulan Ramadan ini, faqad kafara wartadda anil Islam, telah kufur dan murtad dari ajaran agama Islam. Nauzubillah min dzalik.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, ya percepat aja. Adalah yang ketiganya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kata-kata kama di sini, kaf disebutnya litashbih, bukan litasbih. Kalau pakai sin kecil, h kecil namanya untuk mensucikan. Tasbih singkatan dari subhanallah. Kalau ini maksudnya litashbih, sinnya besar, haknya besar, untuk mengumpamakan, untuk menyepertikan. Ya, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan. Ya, di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu yang kurang lebih 1000 bait, 1000 bait itu, dan itu biasa di pesantren dihafal. Bahkan katanya salah satu syarat untuk jadi kiai, jadi ajengan, istilahnya harus menghafal kitab Alfiyah karya Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait. Semuanya 1002 bait yang saya hitung. Dari mulai qala Muhammadul Maliki Ahmadul Rabbil Maliki sampai bait yang terakhir wa alhil guril kiromil bararah wasabil muntahabin al-hiyarah. Itu ada bait yang berbunyi syabih bikafin wa biha ta'ilu qad yukna wa zaidan bi tauhidin warad. Jadi artinya dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, menunjukkan bahwa ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun sama-sama telah diwajibkan. Bahkan dalam tafsir Al-Marwazi ditambahkan penjelasan min ladun Adam alaihissalam, dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sudah diwajibkan ibadah puasa. Ya, hadirin hadirat yang terhormat, terakhir dari ayat tadi Allah berfirman la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang menarik untuk kita kaji dalam firman Allah la'allakum tattaqun, di mana kata-kata la'alla itu dalam bahasa Arab ada makna litaroji, untuk makna pengharapan. Di dalam Nazm Imriti dikatakan walitarojin wa tawakkuin la'al kaqolhim la'ala mahbubi wasal. Jadi la'ala itu biasa diterjemahkan dengan semoga, moga-moga atau mudah-mudahan. Ada pengharapan. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini berharap kepada kita supaya menjadi hambanya yang bertakwa? La'allakum tattaqun kan terjemahnya semoga kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa Allah berharap supaya kita bertakwa? Yakni mengikuti perintah-perintahnya dan menghindari segala larangannya. Itu pengertian takwa. Setelah saya tadabburi hayati, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Kenapa saya katakan sangat sayang kepada kita? Karena dengan kita hidup bertakwa kepada Allah, patuh kepada perintah-perintahnya, dan menghindari larangan-larangannya, maka insya Allah kita hidup ini akan bahagia dunia akhirat kita. Dalilnya bahwa ketika kita takwa akan bahagia di dunia, akan mulia di dunia, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ ada penggalan ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ketika kita hidup bertakwa, maka hidup ini akan bermakna, akan mulia. Yang kemudian di akhirat, ya ketika kita kembali nanti ke akhirat, di mana di akhirat nanti itu tempat manusia itu kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak neraka, surga. Ada dua tempat yang akan kita tempat kembali. Dalilnya bahwa nanti di akhirat ada dua tempat surga dan neraka ada dalam surah Asy-Syura ayat 7. Surat apa? Asy-Syura ayat, Allah berfirman fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir.
Fariqum fil jannah, satu golongan manusia akan menjadi ahli surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa fariqum fis sa'ir, dan segolongan lagi akan menjadi ahli masuk api neraka yang amat panas. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, kita tidak tahu besok kajian apakah bisa kembali atau tidak. Tapi jamaah rahimahullah, siapkanlah dengan kebiasaan yang mungkin kita diwafatkan dalam kebiasaan tersebut. Nah, Ibnu Abbas ini pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berkhutbah setelah Rasulullah mendapatkan ayat di dalam surat Al-Imran ayat 98, 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ayat ini merupakan kewajiban haji. Rasulullah khutbah di mana? Di Madinah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti insya Allah akan sholat di sekitar mimbarnya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman di antara taman surga. Namanya raudhah. Doakan saja mudah-mudahan dapat surat izinnya. Karena kalau sekarang masuk ke raudhah itu bukan kayak zaman baheula. Kalau zaman baheula siapa yang kuat dia yang dapat. Ada orang yang bangga, saya tiap hari ke raudhah. Ada juga ngomong, saya nggak dapat karena kurang apa namanya? Kurang. Sekarang alhamdulillah setiap orang yang pergi haji hanya sekali boleh ke raudhah. Itu pun juga pakai surat izin. Tahun kemarin yang An-Nur dan Ar-Rahman alhamdulillah bisa masuk karena waktu di Madinahnya panjang 9 malam. Yang Al-Amin deg-degan misalnya. Kenapa? Karena cuma apa namanya? 3 hari. Tapi nggak usah kecil hati ya Bapak Ibu-ibu, yang mungkin nggak dapat nanti, insya Allah bukan kita doang yang nasibnya kayak begitu ya gitu. Banyak teman-teman yang lain. Nah, mimbar Nabi ini Bapak Ibu-ibu, maaf, mimbar Nabi ini yang nanti besok kita lihat di raudhah, dulu itu terbuat dari kayu korma. Kemudian setelah ekonomi mulai bagus di Madinah, ada seorang perempuan datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kana ibni najjaron, bahwa anakku ini seorang tukang kayu. Boleh nggak nih kayu kurma yang jadi mimbar ini saya bongkar dirobah dengan kayu yang bagus? Kata Rasulullah, silahkan. Beres. Akhirnya dibangun jamaah rahimahullah mimbar yang bagus, mimbar yang lama dipleterin kayunya, ditaruh di pojokan masjid. Satu malam Rasulullah keluar dari Masjid Nabawi. Pas keluar dari Masjid Nabawi, Rasulullah dengar tangisan perempuan. Rasulullah bingung, siapa yang nangis malam-malam? Nengok kanan gak ada orang, nengok kiri gak ada orang, nengok ke belakang gak ada orang. Untung Rasulullah yang dengar. Kalau Ustaz Ali insya Allah kabur ya, disangkanya kuntilanak ya. Ternyata maaf, itu tangisan muncul dari mana? Dari kayu bekas mimbar itu. Rasulullah datangi jemaah rahimahullah lalu berkata, "Mayun kiki, kayu, kenapa kamu ini nangis?" Dijawab oleh kayu, "Ya Rasulullah, ketika aku jadi mimbar, aku bisa bermanfaat untuk engkau. Engkau khutbah, kau pegang aku. Engkau capek, sender kepada diriku. Sekarang aku ya Rasulullah teronggok di pojokan masjid. Apalah arti hidup ini kalau tidak bermanfaat untuk engkau, wahai Rasulullah SAW." Rasulullah mendekati kayu tersebut, memegang kayu tersebut sambil berkata, "Ihdai, ihdai, ihdai." Tenang kayu, tenang kayu. Faja'alaha ala saqfi baiti Rasulillah SAW. Kayu tersebut dijadikan sebagai pelafon rumah Rasulullah SAW. Hadis ini Bapak Ibu digubah oleh ulama dalam sebuah syair. Wa atakal udu ya baki wa tadallal baina yadaihi wastajarat ya habibi indaka dhabayun nufuri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
Rasulullah katakan, innallaha kataba alaikumul hajja. Wahai manusia, kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba alaikum, tetapkan pada kalian al-hajja, haji. Jadi maaf, dengan hadis ini haji itu wajib. Saat itu ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra ini nama aslinya Faros, tapi disebut Aqra sebagai nama lakob. Kenapa Aqra itu artinya bolong ya, kayak kalau misalnya. Karena di kepalanya ada bolongan, maka dipanggil Aqra, si bolong. Kayak mohon maaf, di kita, saya dulu punya temannya gendut, pendek, makanya dipanggil buciter. Kenapa? Karena pendek, gendut itu. Sama para sahabat menyebut Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini beres Rasulullah khutbah, baru selesai ngomong demikian Rasulullah tiba-tiba berkata, "Aqulla amin ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Nabi nggak jawab. Aqra penasaran, "Aqulla amin ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun?" Rasulullah nggak jawab lagi. Beres khutbah Rasulullah datang. Lau qultu na'am, kalau seandainya aku katakan iya, la wajabat, maka haji wajibnya itu tiap tahun. Untungnya Rasulullah nggak ngatain. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu mohon maaf punya pandangan ke depan. Kalau seandainya wajib tiap tahun, masya Allah, ini aja udah nganti berapa tahun Pak? Nah, para jamaah rahimakumullah, kata Nabi, yang lebih dari satu kali, bahwa tatawu'un, itu menjadi sunnah bagi kita semuanya. Nah, insya Allah besok kita akan laksanakan haji yang bisa jadi hanya sekali dalam seumur hidup kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu-Ibu, yuk sama-sama kita kerjakan haji ini dengan sebaik mungkin. Karena mungkin tidak akan pernah jamaah rahimakumullah terulang dalam kehidupan ini. Saya cuma ingin tanya, sampaikan, kalau itu mengatakan 200 meter lagi belok kiri, Bapak ikuti atau enggak? Kalau enggak diikuti, apa yang terjadi? Ini yang disebut dengan aplikasi hidayah yang Allah sudah install dalam tubuh kita. Setiap kali juga berdenting itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Terbersih dalam hati, ayo bangun, salat, bangun. Kalau kita ikuti, insya Allah sesuai tujuan kita. Tapi kadang ada yang tanggung, dikit lagi. Setiap saat Pak, itu terjadi gejolak dalam tubuh kita. Allah install, selain itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, potensi untuk membangkang, potensi membantah, potensi nggak taat, nggak patuh, itu juga ada. Buka handphone, ada undangan kuliah duha, berkecamuk nggak dalam hati? Datang, nggak penting nggak ya? Paling-paling itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan ini kesempatan kita melatih kembali sensitivitas hidayah yang sudah terinstal dalam hati itu. Mohon maaf kalau alat kesehatan ada Pak Dokter, Bu Dokter di sini. Kalau alat kesehatan kayak tensi gitu, kalau bikin dicek akurasinya namanya apa Pak? Kalibrasi ya. Ya. Kalau di pom bensin itu namanya apa Pak? Di tera. Ya betul Pak. Kita cek lagi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ada ajakan kebaikan, ada himbauan amal soleh, bagaimana respon Bapak Ibu? Disitulah sebenarnya tingkat sensitivitas. Kalau saya pikir istilahnya Prof. Nasar itu radar batin. Ya, ada sinyal dalam diri kita yang ini baik. Jangan remehkan ajakan kebaikan sekecil apapun Bapak Ibu. Karena begitu kita remehkan, khawatirnya nanti nggak sensitif lagi ajakan itu. Bapak Ibu pernah lihat orang yang tinggal di Bantar Gebang, di tempat pembuangan sampah, berkecamuk dengan sampah, sudah nggak, apalagi nggak
nggak bau lagi. Itu kenapa? Karena sudah nggak sensitif aroma penciumannya. Yang kita khawatirkan nanti kalau ada ajakan kebaikan, himbauan amal soleh, kita sering mengabaikan. Maaf, itu aplikasi yang dalam tanda petik ya, hidayah yang terinstal tadi sudah nggak peka lagi Bapak Ibu. Ya. Dan jangan berburuk sangka ketika ada ajakan kebaikan. Nanti kita akan terus meremehkan kebaikan itu. Dan nanti di tanah suci, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon beribu-ribu maaf. Kita itu sudah dimanjakan dengan banyak hal dan dekat. Udah hotelnya enak, nyaman. Tapi dalam hal perjuangan, kita kadang-kadang malu dengan teman-teman kita yang reguler, yang haji biasa, bukan VVIP. Karena suatu ketika saya agak sedikit tinggi nadanya ya, ada jamaah menjalankan sholat Jumat. Waktu itu kami di hotel depan ya, di ring 1. Ustaz, jam berapa Jumat? Jam 12 lewat sedikit lah Pak. Tapi kalau Bapak mau agak bisa masuk dalam, 10:30 lah Pak. Ini hari Jumat, hajian. Oh tanggung Ustaz, Ustaz bisa nanti tolong bangunin saya enggak? Saya keras, maaf gak ada waktu Pak, saya bilang gitu. Bapak setelah alarm sendiri atau Bapak minta tolong temennya, segera berangkat. Saya juga mau segera berangkat. Apa yang terjadi Pak? Pulang sholat Jumat, saya temukan beliau tidur di sofa lobi hotel. Bangun, Bapak, tadi udah Jumat ya? Selesai. Allah tidurkan dia begitu lama. Gak ikut sholat Jumat. Nah, saya sempat tinggi Bapak, kira-kira apa yang terjadi pada diri Bapak sampai sholat Jumat lewat? Tadi saya nunggu di sini Ustaz. Udah azan selesai, udah jam 1:30. Ngobrol punya ngobrol. Maaf, saya sering kayak gini Ustaz. Lewat belum apa-apa. Karena beliau seringkali kalau ada yang orang mengajak baik itu bawanya maaf, buruk sangka aja. Wah jangan-jangan ini, wah ini siapa tahu itu. Nah, ternyata ini ke bawah sampai sana. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ada ajakan kebaikan, perintah agama apa? Wasabiqu, berkompetisi, berlomba-lomba. Wasari'u, bersegera, bergegas. Apalagi kata Quran, wasabiqu, wasari'u. Kita tidak boleh menunda-nunda. Kalau terbersih dalam hati Bapak Ibu ingin berbuat baik, lakukan. Ingin apa sekarang? Lakukan. Jauhkan dari segala macam hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kebaikan itu. Mohon maaf, barangkali ada yang harus sedikit dikoreksi soal pengertian ini ya mungkin ya. Ini saya sering sampaikan ke guru-guru saya bahwa ke guru-guru yang ngajar di tempat kami, maksudnya bukan guru saya, ke guru-guru yang mengajar di tempat kami itu definisi sunnah itu kadang-kadang harus saya nggak tahu ya dari mana dulu asalnya ya. Bapak Ibu kalau ditanya apa sih pengertian sunnah apa? Kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan, nah nggak apa-apa itu Bu. Ya, ada cucu ya anak dari ponakan saya itu kalau dulu awal-awal masih di TK, di playgroup gitu ya, PAUD gitu kalau saya main ke rumah gitu, memperlihatkan kemampuan sholatnya Bu, sholat mulai dari takbiratul ihram, ya, baca iftitah, al-fatihah, surat, ruku, baca tasbih lama gitu. Saya puji hebat kamu Le, iya Mbah, guruku ngajarin ini. Udah agak gedean dikit, saya sempat mampir. Sholat cepet banget nih, Le, cepet. Iya Mbah. Kamu tadi baca apa? Iya, pokoknya lihat Fatihah, langsung ruku, langsung. Loh, kamu nggak baca iftitah? Enggak, Mbah. Enggak, kan sunnah Mbah. Maksudnya, kata guru aku, sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan. Nah, kata nggak apa-apa itu. Kira-kira di bagisnya diganti apa ya kata nggak apa-apa itu? Apa Pak? Rugi. Bukan nggak apa-apa. Yang nggak ada untung. Sunnah itu justru bonusnya Pak. Wajib, rukun itu modal utama Pak. Khawatirnya ada yang kurang ditutupi dengan sunnah-sunnah itu. Ramadan ini jangan tinggalkan yang sunnah-sunnah. Perbanyak amalia-amalia sunnah. Ya. Tarawih sunnah, witir sunnah, sholat rawatib sunnah, menyegerakan berbuka sunnah. Banyak yang sunnah-sunnah tatawwu' tadi. Kerjakan. Itu untuk melatih sensitivitas tadi, hidayah tadi.
Bapak Ibu nanti ketika kita berhaji, Bapak Ibu akan semakin banyak kesempatan berbuat baik itu. Tapi kalau nggak terbiasa dari sekarang, itu banyak yang terlewat Bapak Ibu. Banyak yang terlewat. Orang dapat banyak, kita nggak dapat apa-apa. Maka Ramadan ini baru hari yang ke berapa? Ada yang 6, ada yang 7, Ustaz Ali 7. Ustaz Ali terawih pertamanya di Mekah soalnya ya. Kami terawih pertama di Mekah kemarin dan mulai dari Senin. Sudah 7 hari ini Bapak boleh cek deh seberapa banyak sudah kita kerjakan. Bu, udah berapa jus Bu? Bu, jus apa aja? Jus 1, 2 sampai jus 7 Pak. Udah berapa jus? Udah berapa rakaat qiyamul lailnya? Udah berapa banyak masjid musola yang diberi buka puasa? Udah berapa banyak panti asuhan yang dikunjungi? Udah berapa banyak yatim piatu yang disantuni? Sudah berapa banyak kiai-kiai, ulama, dai yang didengarkan tausiahnya? Ya. Udah berapa banyak sinetron yang ditinggalkan? Udah berapa banyak komunitas rupiah yang sudah dijauhi? Ramadan ini kesempatannya. Nah, ada yang pernah mungkin saya sampaikan, mohon maaf saya lupa, ini manasiknya keberapa saya juga lupa ya. Saya sedang menyampaikan bahwa ibarat mobil atau kendaraan. Saat ini berapa menit lagi, Ustaz? Aduh, saya ketemu sama dokternya. Karena tadi sampai jam 11, saya nggak bawa handphone. Oke, penutup. Bapak Ibu, ada yang melibatkan Ramadan ini ibarat bengkel. Bengkel. Kalau kita punya kendaraan masuk bengkel, diservis. 1 bulan ini kita diservis jasmani rohani, lahir batin diservis. Nah, kalau mobil atau kendaraan diservis itu kan pasti semua dicek ya tadi. Sensitivitas ininya, alarmnya, warning sistemnya, kemudian lagi setelan gasnya, koplingnya, kampas remnya, semua dicek kan kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu sudah 7 hari masuk bengkel, 6 hari. Ada perubahan nggak Pak? Bapak sudah mulai perubahan? Ibu ada peningkatan? Apa? Berat badan? Ketakwaan maksudnya ya. Alhamdulillah Pak, saya timbangan udah turun Pak. Dari lemari saya turunkan gitu. Saya cek. Sampah rumah tangga itu katanya Ramadan lebih banyak Bu daripada kalau di luar Ramadan kan nggak ada itu belewah, timun-suri, kelapa, macam-macam nggak ada. Bapak boleh cek masing-masing sudah seberapa peka saya terhadap kebaikan. Ini ukuran keberhasilan ini masih banyak, masih sekitar 3 pekan lagi kan. Seberapa setel, seberapa bersih ini. Kalau ibarat mobil itu kan saringan AC-nya dites berapa itu. Nah, suka ada candaan kayak gini Pak, maaf ini ibu, ini saya serius ini bercandanya ya, jangan masukin hati, cuman sekedar ilustrasi aja. Katanya kalau ingin ngetes mobil kita setelah dari bengkel, nyaman atau tidak itu cukup 2 katanya. Apa itu? Rem dan gasnya aja. Lepas setel, kapan ngerem, kapan ngegas. Hidup itu Pak, kapan ngerem, kapan ngegas. Itu aja sebenarnya. Saya mau tes Bapak Ibu, boleh kita tes rem sama gas? Boleh? Pak, mohon maaf Pak ya, jangan keras-keras. Kalau misalnya di luar rumah nggak ada ibu-ibu, lihat perempuan misalnya ya, yang pakai pakaian belum jadi gitu Pak, Bapak ngerem apa ngegas Pak? Pak, ngerem apa ngegas? Oh nggak berani jawab Bu, rem apa ngegas? Bu, malam-malam Bapak pulang kantor capek, lelah, letih, wah, pusing macam jalan. Biasanya sampai rumah Bapak ngegas apa ngerem Bu? Kalau sampai rumah ketemu istri halal sah, ngegas apa ngerem Pak? Bu malah ngerem. Strateginya sih ngegas Ustaz, tapi bau balsem, awak, cabai. Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Kapan kita harus ngegas? Begitu ada himbauan infak anak yatim, ngegas apa ngerem? Ada ajukan apa? Promo diskon 50%, ngegas apa ngerem?
gas rem ya. Itu kita cek apa test drive ya. Kayak gitu kata, kapan kita harus ngegas? Ada apa kita mau? Ada konser ini ngegas luar biasa. Begitu ada zikir akbar malah justru ngerem misalnya. Hati-hati kalau sampai dol itu alat ya. Nah, hidayah yang sudah Allah karuniakan ini adalah nikmat yang luar biasa. Yuk kita jaga sensitivitas sama Bapak Ibu. Dan nanti di saat haji, insya Allah yang tadi Ustaz Hilmi sampaikan semacam ini kita akan sering sampaikan ya. Apa peluang-peluang untuk kita mendapatkan amal sebanyak-banyaknya selama di sana ya Bapak Ibu. Keluar di jalan raya ada, mohon maaf misalnya yang sekarang sedang banyak itu saya lihat pastikan Ramadan di Palestina atau Ramadan di Gaza. Bapak sempat lihat gak nomor rekeningnya itu? Misalnya kayak gitu. Dari situ teruji sebenarnya apa justru malah maaf ada prasangka macam-macam. Lewat sana lagi ada kajian di masjid ini, lewat kompleknya ada. Tergeraknya itu. Kira-kira kayak gitu. Jangan sampai itu lewat saja, seolah-olah bukan ajakan gitu. Maka kalau Bapak Ibu buka handphone tiba-tiba kok ada yang posting tausiah, kalau Bapak Ibu langsung skip, hati-hati itu. Tausiah lagi, ngaji lagi, minta sumbangan paling. Udah langsung hati-hati itu. Tapi kalau Bapak sudah mulai menikmati, sudah senang dengan itu ya, mudah-mudahan itu berhasil Ramadannya, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf gak ada yang kurang berkenan. Insya Allah kebersamaan ini, suasana semacam ini nanti terus akan kita lakukan. Tapi informasinya nanti 1000 jamaah, Ustaz itu berapa yang hadir ini? Yang ini, banyak ya. Saya lagi bayangkan nanti 1000 ya, mudah-mudahan doakan panitia, doakan NRA Group. Hari Selasa yang lalu, Senin yang lalu saya ketemu dengan Ibu Hajar Irmawati di Mekah bersama Ustadz Ali. Beliau sedang berupaya mencari dan mendapatkan tempat yang senyaman mungkin. Kamu sudah sampaikan beberapa Ibu, tahun ini kita diamanahi jemaah besar dan mohon diperhatikan dan insya Allah kita akan coba dan semampu kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.